masuk ke dalam kelas, kita terlebih dahulu menjalankan protokol kesehatan. Baris yang ini silakan mencuci tangan di sini. Baris yang ini silakan mencuci tangan di sini. Silakan. Bersiap. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum belajar, maka kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Sekarang Ibu mau cek kelasnya ya. Kalau ada sampahnya boleh kita buang. Tapi sepertinya udah bersih ya. Terima kasih kalian tadi udah cek duluan. Sekarang Ibu mau mengabsen. Ada yang nggak datang? Ada ya? Ada semua. Terima kasih. Berarti kita ini pandai menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini kita tetap sehat dan tetap hadir untuk belajar. Dan kita mau salam PPK dulu ya supaya kita semangat. Ya, dipimpin oleh Asla. Bisa Asla? Silakan maju Asla. Ya, semangat kita salam PPK ya. Silakan. Ya. Berdiri ya kan? Ayo. Biar lebih semangat lagi. Silakan. Yang ceria ya. KPPK cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekarang supaya kita lebih berkarakter lagi, ada lagu, ya kan? Lagu Mas PPK. Silakan, yang memimpinnya adalah Irfa. Silakan Irfa. Yang lainnya semangat. Kepada yang lain silakan berdiri. Gerakan nasional 1, 2, 3 iya. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional.
pasti kalian sudah membaca bahan yang Ibu beri. Ibu kan sudah beri bahan ya, bahan ajar dan link-link pelajaran dari YouTube juga kan. Sudah melihat tentang lembaga sosial. Itulah pelajaran hari ini. Oke, pelajaran minggu lalu apa? Kita hubungkan dulu pelajaran yang hari ini dengan minggu lalu. Ya, silakan. Pelajaran minggu lalu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Iya, itulah pelajaran minggu lalu. Interaksi itu berpengaruh dengan lembaga sosial. Karena adanya interaksi berarti kan ada miskomunikasi di situ. Karena ada kekacauan maka dibentuklah lembaga sosial. Untuk apa? Untuk mengaturnya supaya tertib. Iya, pandai kalian masih ingat dan bisa menghubungkannya. Oke, sekarang kalau memang seperti itu, tentu kalian bisa mengungkapkan kembali tadi. Apa hubungan pelajaran hari ini dengan pelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa? Ya, silakan Nadia. Hubungan pelajaran minggu lalu dengan sekarang adalah interaksi sosial dan lembaga sosial adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena adanya lembaga sosial maka terbentuklah lembaga sosial. Karena adanya interaksi sosial, maka terbentuklah Lembaga sosial. Bagus, kalau bisa mengungkapkan kembali apa yang Ibu ungkapkan tadi ya, itulah hubungan pelajaran hari ini dengan pelajaran minggu lalu. Iya, Nadia. Sekarang kita merasa pelajaran ini sangat penting ya. Penting ya? Iya, harus penting. Apalah pentingnya pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Iya, silakan. Apa? Nur Aziza. Penting karena dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan lembaga ini bisa mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi kekacauan. Iya, adanya lembaga sosial ini bisa mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Yang lembaga ini mengatur agar interaksi kita tidak kacau, agar ada sopan santunnya dan berhubungan dengan norma. Pelajaran minggu lalu itu ada norma, ada interaksi. Jadi norma itu ada norma kesopanan dan lain-lainnya kan. Jadi diatur agar tidak kacau. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau melakukan pretest. Pretest itu menguji pengetahuan kalian tentang lembaga sosial ini, walaupun belum Ibu terangkan. Karena dibaca bahan-bahannya. Berarti kalau Ibu tanya di pretest ini, kamu dapat menjawabnya. Ya, boleh dicatat soalnya. Soal nomor 1, uraikanlah apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Uraikanlah apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Uraikanlah jenis-jenis lembaga sosial. Ada berapa jenis? Diuraikan menurut pengetahuanmu. Ya, ada berapa jenis lembaga sosial? Diuraikan menurut pengetahuanmu. Ini nggak boleh lama, namanya protes. Silakan dijawab. Nanti Ibu tanya. Protes pertama siapa menjawabnya? Ya, silakan Santi. Soal protes pertama. Berdiri Santi. Baca soalnya. Uraikanlah apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Iya, itu pengertiannya ya, atau maksud dari lembaga sosial ya. Mudah-mudahan yang lain pun seperti itu menulisnya, tapi dengan bahasa sendiri pun, walaupun lain-lain, yang penting kata kuncinya ada. Oke, kamu tadi kan ke sekolah ini, pasti kalian tadi bersalaman dulu dengan orang tua kan? Iya. Ya, berpamitan dulu kan? Iya. Jangan nyelonong saja pergi ke sekolahnya. Kemudian kalian tadi minta izin ya. Coba Cindy, bagaimana kamu meminta izin berpamitan dengan orang tua tadi? Cindy, berdiri Cindy. Bagaimana kira-kira Cindy? Sebelum pergi ke sekolah, saya tadi berpamitan kepada kedua orang tua dan berjanji tidak akan membolos sekolah, apalagi meninggalkan pelajaran sekolah. Iya, bagus. Berarti kamu ini, lembaga keluarga kamu ini berjalan dengan baik ya fungsinya ya. Kemudian juga itu norma sopan santun. Pelajaran minggu lalu kan sopan santun dengan orang tua ya kan. Kemudian apakah kalian tadi sudah
sudah piket membersihkan sekolah kita ini? Sudah. Membersihkan kelas ini? Sudah. Iya, sangat bagus. Ya. Kemudian, apakah kalian tadi berbaris dengan rapi? Berbaris. Iya, berbaris dengan rapi. Memang rapi. Ya. Lembaga pendidikan kita berjalan dengan baik. Oke, sekarang Ibu mau menayangkan ini pelajaran kita tentang apa itu? Lembaga sosial. Ya, tentang lembaga sosial. Inilah tujuan pembelajaran kita, ya, melalui pembelajaran based learning, ya. PBL ini tapi tipe model, kita kan pakai tipe model. Nanti kalian lihatlah bagaimana tipe model snowball throwing ini. Setelah kita nanti bermain dengan snowball throwing ini, siswa dapat menguraikan pengertian lembaga sosial dengan tepat dan cermat. Siswa dapat mengidentifikasi 5 jenis lembaga sosial dengan tepat dan teliti. Kemudian, siswa dapat membedakan fungsi lembaga sosial ini. 5 fungsi ini dapat dibedakan. Kemudian, pada akhirnya nanti ada kerja kelompok. Siswa dapat menyajikan hasil diskusi tentang lembaga sosial dengan bertanggung jawab dan percaya diri. Ya, penting percaya diri. Kalau maju nanti harus percaya diri. Percaya diri, oke. Kemudian Ibu sajikan gambar ini. Ya, Ibu sajikan gambar ini. Nanti Ibu bagi kelompoknya. Ibu bagi LKPD-nya. Nah, tapi kita lihat dulu. Ya, kita analisa. Kita cerna apa ada masalah dari gambar ini. Dan timbulkan pertanyaan dari gambar ini. Nanti kan diskusikan sama kawan-kawan kalian. Oke? Kalau yang nomor 1 ini, gambar 1 ini, kira-kira ini yang menyangkut lembaga apa ini kalau dari gambar? Keluarga. Ya, mantap. Pandai kalian. Karena kalau kita lihat di sini ada ayah ya, ada anaknya, ada ibunya. Berarti lembaga keluarga. Nah, kalau yang gambar 2? Lembaga. Kenapa kalian bilang ini lembaga agama? Iya, lambang ini ya, berarti ini mencerminkan agama ya, agama Islam. Oke, ini lembaga ini. Iya, kok tahu kalian ini menggambarkan lembaga ekonomi? Apa ini? Pasar. Iya, berarti terjadi jual beli, terjadi transaksi ini. Lembaga pendidikan karena ini anak sekolah seperti kalian. Yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik. Nah, ini penting kita nanti diskusi ya. Nah, ini salah satu nanti daripada lembaga politik. Iya, Ibu bagi kelompoknya ya. Boleh kalian maju ke depan semua untuk membagi kelompok. Ayo silakan. Silakan ya, maju ke depan semua untuk membagi kelompok. Oke, semangat, semangat. Oke, cara membentuk kelompok ini, Ibu kasih permainan. Biar jangan nanti dibilang aku nggak maulah kelompok sama ini tidak adil, Bu. Jadi kan sendiri yang milih, ya kan? Oke, sekarang 2, ayo 2, ayo 2, ayo 2. 2. Ada hukumannya ya, ada hukumannya, gampang ini hukumannya. Dari gambar tadi, gambar mana yang kamu ingat? Lembaga apa yang kamu ingat tadi? Dari gambar yang Ibu sajikan di depan. Lembaga keluarga, mantap. Tepuk tangan untuk dia. Sekarang 3. Kompak, karena kalian tinggal 2. Tadi kawannya kan bilang salah satu dari gambar ada lembaga keluarga. Kamu lembaga apa kamu lihat tadi? Lembaga ekonomi. Coba dengar kawannya. Benar. Apakah ada lembaga ekonomi tadi? Ada. Lembaga apa? Lembaga pendidikan. Pendidikan apakah ada? Ada.
Oke. Berarti kamu ibu tanya, udah disebut tadi sama kawannya lembaga yang lain. Lembaga apa yang belum disebut? Lembaga agama. Lembaga agama. Ya, ada lembaga agama? Ada. Bagus. Ini untuk yang terakhir ini, biarlah. Mau 6, mau 5, biarlah. Oke, 5 atau 6? Oke, ini udah. Oke lah. Berarti siapa kira-kira yang mau lembaga politik ini? Kelompok 1 siapa kira-kira ini kelompok 1? Oh, kamu mau jadi kelompok 1, kelompok 2 siapa? Kamu mau jadi kelompok 2, kelompok 3 siapa? Otomatis ya. Oke. Apa? Betulkan dulu apanya? Kursinya. Kita bentuk kelompok. Ya, kita satu-satu aja. Kalau kita ini lebih bersemangat lagi ya kan dalam bekerjanya, kita buatlah yel-yel per kelompoknya. Harus bagus, harus semangat. Siapa nanti yang semangat? Tentu ada nilainya ya kan. Berarti kalian ini semangat dalam belajar, berarti kompak. Nilai kan ada 3 nih Bu nilai. 1 pengetahuannya. Artinya kamu bisa tidak menjawab pertanyaan Ibu. Kedua, nilai sikap. Kamu sopan santun tidak? Ya. Yang ketiga adalah nilai daripada keterampilanmu. Disitulah semuanya nanti juga Ibu nilai bicaranya apa segala macam ya. Oke, terima kasih. Ibu kasih waktu 5 menit saja untuk mendiskusikan yel-yel. Silakan, diskusi yel-yel. Silakan. Lebih semangat lagi mendiskusikan yel-yel. Ada apa? Lembaga pendidikan, kita dengar ya, lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan mau memperdengarkan yel-yelnya. Silakan. Beri salam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ketua kelompoknya silakan maju. Siapa yang terpilih sebagai ketua kelompok? Ayah sebagai ketua kelompok silakan maju. Pilih ya, Ibu nggak ada yang apa ini, kamu yang milih. Ya sini dulu, jangan tinggal jauh. Tunggu, Ibu jelaskan sedikit. Kamu dapat kelompok berapa? Kelompok 3 kamu? Kelompok 2. Tengok ya teman-teman ya. Kamu kelompok 1. Iya, kelompok 1. Jadi Ibu jelaskan sama kamu dulu. Nanti kamu jelaskan kembali sama kawannya ya. Nah, ini tentang kelompok 1. Ini materinya ya. Materinya tentang lembaga keluarga. Nah, kamu kelompok 2 tentang lembaga pendidikan ya. Ya, kamu jelaskan sama teman-teman kamu lembaga pendidikan. Oke? Silakan duduk kembali ketua kelompoknya. Oke. Sekarang jelaskan sama teman-teman. Teman-teman, kita dapat kelompok 1 yang namanya lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga ada 7. Yang pertama fungsi reproduksi, yang kedua fungsi proteksi, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi afeksi, yang keenam fungsi pengawasan sosial, yang ketujuh fungsi lembaga perkawinan. Teman-teman, kita dapat kelompok 3. Nama kelompok kita adalah lembaga politik. Ada dua fungsi di lembaga politik. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Teman-teman, kita mendapatkan kelompok 2 yaitu judulnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ada 2 fungsi, yaitu pertama fungsi manifest tercantum dalam kurikulum sekolah, dan yang kedua fungsi laten yaitu fungsi yang tidak disadari. Permainan kita atau kerja kelompok kita ini nama tipe modelnya yaitu snowball throwing. Anggap saja kertas yang Ibu bagi ini adalah bola salju, ya kan? Snowball anggap saja.
saja ini bola salju. Jadi dilempar nanti. Peraturannya kalian saling tukar-tukar ke kertas. Kalau lempar sama teman-temannya bisa. Dibuat pertanyaan di sini nanti bertukar sama temannya, saling lempar. Anggap saja lah itu bola salju yang berguling-guling. Diambil nanti, lalu dijawab. Nanti menjawab pertanyaannya per kelompok lah. Asal dapat nanti pertanyaan itu dijawab. Bisa kan? Iya, terima kasih. Jadi kertas salju ini di sini anggap saja itu nanti digulung-gulung ya, diputer-puter. Oke, ini. Oke, buat pertanyaannya dalam waktu 5 menit. Silakan buat pertanyaan dalam waktu 5 menit. Nama anggota, nama kelompok buat. Siap ya, siap ya. Digulung atau diputar. Diputar seperti bola. Digulung, diputar seperti bola. Digulung, diputar seperti bola ya. Oke, yang maju 3. Lempar, saling lempar ke kelompok. Jangan ribut. Kalian mau bilang 1, 2, 3 lempar ya. Jangan ribut. 1, 2, 3 lempar. Ambil. Udah dapat. Terima kasih ya. Itu anggap saja tadi bola salju. Kembali ke kelompoknya. Didiskusikan apa pertanyaannya. Dijawab ya. Diskusikan, dijawab. Lihat dari sumber lain kan bisa. Oh, Irpa dulu, silakan Irpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfarianti dari kelompok 1 ingin menjawab soal dari kelompok 3 yaitu uraikan maksud dari fungsi pengawasan sosial keluarga. Jawab, setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling menguasai karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Iya, ternyata fungsi pengawasan itu adalah menjaga nama baik keluarga. Pertanyaan selanjutnya, silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 1, yaitu mengapa fungsi lembaga pendidikan itu memperpanjang masa remaja? Karena apabila dari kecil kita tidak sekolah, otomatis pada saat remaja kemungkinan mereka akan bekerja atau menikah di usia muda. Maka kalau kita sudah menuntut ilmu dari sejak kecil hingga besar, kita dapat mengenyam masa-masa bermain dan belajar. Iya, sangat bagus jawaban temannya. Katanya masa remaja ini bisa panjang kalau kita sekolah. Setuju? Setuju. Bagus sekali. Beri apresiasi ya. Sekarang menjawab lagi temannya, kan ada 2 tadi yang dilempar. Ya, silakan Sakinah. 3 yang menjawab pertanyaan kelompok 2. Buat Sakinah, yang Majelis jawabnya. Permusyawaratan Rakyat MPR Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Pemerintahan Daerah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Politik. Oke, itu dia lembaga politik yang dibacakan tadi. Ya, setuju? Setuju. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu mau memberikan LKPD. Ya, dijawab langsung loh di sini. Dijawab langsung, lah. Diberi jawabannya di sini. Siapa ini sudah siap maju? Siap ya. Siap ya. Oke, siap maju. Kelompok ini kompak kan mengerjakan soalnya kan? Udah siap majunya? Allah siap ya? Ya. Oke, kelompok ini bisa maju mengisi langsung di LKPD-nya tadi kan? Bisa, oke ya. Oke, nilai ini nanti maju ke depan ibu nilai juga nilainya ya. Kelompok ini maju silakan. Silakan kita dengar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Asanur Sadiko. Dan saya Naina. Dan saya Alicia. Dan saya Ilva Dianti. Dan saya Mahmudan. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 2, Bu. Iya, kelompok 2. Silakan berikan jawaban terbaik kalian yang Ibu beri LKPD tadi, dijawab baik-baik ya. Silakan. Kami akan menjawab LKPD tentang fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan ada 2, yaitu fungsi manifest tercantum dalam kurikulum sekolah, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3, melestarikan kebudayaan masyarakat. 4, menanamkan keterampilan yang perlu bagi berpartisipasi dalam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asanur Sadiko dari kelompok 1 Lembaga Keluarga. Saya ingin bertanya, tadi di pas jelasin tadi, salah satu fungsi dari lembaga pendidikan adalah memperpanjang masa remaja. Bisa tolong dijelaskan? Ya, kelompok mereka ingin kalian menjelaskan apa maksudnya memperpanjang usia remaja itu. Bisa ya nak? Silakan nak. Kerjasama dulu, yang mana mau dijawab. Apa jawabannya? Oke. Silakan kelompok kalian menjawab dari pertanyaan Asra tadi. Silakan, siapa yang menjawab? Ya, kamu ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa fungsi lembaga pendidikan itu memperpanjang masa remaja? Jawabannya, karena apabila dari kecil kita tidak sekolah, otomatis pada saat remaja kemungkinan mereka akan bekerja atau menikah di usia muda. Maka kalau kita sudah menuntut ilmu dari kecil hingga besar, kita dapat menjalankan masa bermain dan belajar. Kita dengar ya nak, kita hargai. Ibu mau nilai ini, jangan ribut, ibu mau nilai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Lembaga politik Apa tujuan kita? memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik. Bisa, pasti bisa. Iya, silakan jawab pertanyaannya. Saya bernama Nadia Syafitri dari kelompok 3, ingin mewakili teman-teman saya yang ingin menjawab pertanyaannya, yaitu tentang fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik ada 2. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri karena ada undang-undang yang mengaturnya. Dan yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum karena rakyat Indonesia harus sejahtera. Iya, bagus sekali ya jawaban mereka. Apakah yang lain setuju? Setuju. Iya. Kita beri apresiasi kelompok ini, tepuk tangan. Oke. Sekarang masuklah kita kepada evaluasi. Ya, dicatat soalnya di buku latihan ya. Ini Ibu bacakan soalnya. Oke, tapi Ibu bacakan dulu pengantarnya. Pengantar nggak usah kalian tulis. Nanti kalau ada soalnya di ujungnya baru ya. Oke. 1. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Pertanyaannya, uraikan yang dimaksud dengan lembaga sosial. Oke, lanjut soal evaluasi yang kedua. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Lembaga sosial yang tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Pertanyaannya, uraikan 5 jenis lembaga sosial. Pertanyaan evaluasi nomor 3. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas.
pertanyaannya. Tulis pertanyaannya. Buatlah kesimpulan 5 fungsi lembaga keluarga dalam masyarakat. Sekarang soal evaluasi nomor 4. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan masyarakat yang lebih luas. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal, misalnya kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal. Pendidikan yang terjadi di keluarga dan fungsi lembaga pendidikan ada 2, yaitu fungsi manifest yang tercantum dalam kurikulum sekolah dan fungsi laten yang tidak disadari. Ya, ini semua tadi udah jelas. Sekarang kalian jawab pertanyaan evaluasinya. Jelaskan masing-masing 2 fungsi lembaga pendidikan. Jelaskan masing-masing 2 fungsi lembaga pendidikan. Oke. Soal nomor 5. Soal evaluasi nomor 5. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Partai politik. Oke, berdasarkan wacana di atas, pertanyaannya, uraikanlah 2 fungsi lembaga politik di Indonesia. Oke, ada 5 soal evaluasi. Nanti kalau siap antar ke depan. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit kira-kira. Silakan ya. Waktu untuk menjawab soal evaluasi sudah selesai. Jadi, buku latihannya kalian kumpul di depan. Silakan kelompok ini dulu kumpulkan di depan, nak. Ya, kumpul di depan ya. Sudah, ada semua kan? Oke, ibu periksa ya soalnya ya. Mudah-mudahan karena sudah diberitahu dan ada sumber lainnya, jawaban kalian ini benar ya. Rata-rata sudah dapat menjawabnya. Terima kasih sudah berpartisipasi di dalam pelajaran hari ini. Sakina. Terima kasih ya Sakina. Irfan. Konten yang 100. Tepuk tangan untuk Irfan. Terima kasih ya. Siapa yang ingin bertanya? Karena pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, banyak ingin bertanya ya. Karena Rosdiana ada duluan ya. Rosdiana silakan. Saya Rosdiana ingin bertanya. Fungsi lembaga politik adalah ingin menjaga ketertiban di dalam bermasyarakat. Tapi saya lihat gara-gara politik ada juga yang terjadi kekacauan. Itu bagaimana, Bu? Oh iya ya, kamu bagus pertanyaannya. Pertanyaan dari Rosdiana tadi. Katanya fungsi lembaga politik itu mengatur ketertiban ya, ketertiban dalam negeri. Tapi kenapa gara-gara politik ini banyak juga terjadi kekacauan di Indonesia? Ibu rasa itu karena para politikus itu memikirkan individunya, memikirkan kelompoknya, memikirkan dirinya sendiri ya kan? Belum tentu dia memikirkan masyarakat. Itu sebagian, hanya oknum, jangan kita samakan ya. Itu yang tidak damai itu, yang curang-curang ataupun yang membuat kekacauan itu adalah oknum. Oknum itu artinya salah satunya saja ya yang tidak baik gitu. Jadi itulah jawaban dari Ibu. Terima kasih atas pelajaran hari ini ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Iya, silakan Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kesimpulannya adalah yang pertama, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan
dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, ada 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga politik. Iya, itulah jenis-jenis lembaga sosial. Dan juga tadi ada pengertiannya di sana. Itulah kesimpulan kita ya. Semoga pelajaran hari ini bisa kita bawa manfaatnya pulang ke rumah. Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau gitu kita buat yel-yel terakhir kita ya, yaitu tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, tepuk tangan. Oke, mantap sekali. Silakan duduk. Oke, supaya kalian ada kerja di rumah ya, jangan main-main aja di rumah ya, apalagi keluar-keluar. Ini kan masa pandemi. Kita kerjakan tugas kita halaman 121 sampai halaman 122 ya, di buku latihan. Dan untuk pelajaran yang akan datang mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya, bisa ya? Baiklah, karena pelajaran telah habis, sekarang kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh Zulkifli. Silakan Zulkifli. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Semuanya bersiap. Kepada Ibu Guru, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang. Pulangnya antri ya, jangan berebutan.